Selamat siang. Sekarang jam 2.30 waktu Jerman. Ini dikasih makan siang kedelai atau apa ini, rasanya asin. Di dalam kedelai ini ada sosis. Lagi-lagi masak makan siang dikasih roti ya ini. Oke, kita lanjut cerita-ceritanya ya. Oke. Kebanyakan ada kru kapal pesiar di perusahaan yang aku kerja. Kebanyakan kru itu yang paling banyak India. Kedua paling banyak Filipina. Nah, Indonesia nomor 3 besar. Kalau di kapal pesiar saya kebanyakan untuk yang di departemen housekeeping dan F&B, food and beverage, rata-rata manajernya yang berbalok 3 itu dari India. Soalnya secara attitude mereka sebenarnya masih kalah sama orang Indonesia, tapi karena kebanyakan orang India kan fasih bahasa Inggris dibandingkan orang-orang kita, dan secara mental pun orang India lebih bagus daripada mental kita untuk dunia kerja di kapal pesiar. Dan untuk pekerja-pekerja kasar kebanyakan ya dari Indonesia, Filipina, dan lagi untuk orang-orang kulit hitam biasanya mereka dari Kepulauan Karibian seperti dari Jamaika, terus Saint Vincent, Guyana, Trinidad dan Tobago, dan lain sebagainya. Unik kalau kamu ngomong sama orang-orang hitam dari Karibian, soalnya itu ngomong bahasa Inggrisnya kayak diseret, susah mendengerinnya, lebih susah dengerin bahasa orang kulit hitam daripada Inggris, British. Dan uniknya kalau kita dalam dunia hal bercanda-canda, kita sih bisa masuk bercanda sama orang Filipina, apalagi karena kita kan secara teritori kita dekat sama Filipina. Kita juga bisa bercanda sama orang Cina, orang hitam, pasti kita akan bercanda nyambung. Tapi kalau untuk bercanda sama orang bule kita tuh susah. Kalau kadang kita ingin bercanda gini, bulenya malah bingung. Mungkin bulenya bingung dengan bahasa kita atau sedang gestur kita. Soalnya kan bercandanya bule sama orang Asia kan beda. Tapi yang anehnya bercandaan kita sama orang kulit hitam masuk. Untuk orang Malaysia jarang juga yang bekerja di kapal pesiar. Kalaupun ada orang Malaysia itu pun kerjanya jadi officer, minimal balok 2 lah. Kalau di perusahaan saya jarang yang jadi manajer orang dari Indonesia. Paling mentak tuh paling itu orang Indonesia aku pernah lihat jadi deck supervisor, yaitu supervisornya di housekeeping untuk mengawasi kerja-kerja para stateroom attendant. Stateroom attendant itu kalau di Indonesia kalau kerja di darat jadi room boy itu loh, membersihin kamar mandi,
kamar tidur dan lain sebagainya. Untuk masalah starter dan aku cerita sedikit. Kalau di kapal mereka ibarat dewa, men. Starter attendant, bartender, waiter, mereka ibarat dewa. Mereka semua sama kru-kru lain kayak gimana, dihormati sekali karena ya memang karena gajinya mereka besar, walaupun kerjanya agak berat, gajinya besar karena rata-rata mereka tuh per bulan ya minimal dapat $4.000. Makanya mereka tuh yang jadi statement dan waiter atau bartender itu lagaknya minta ampun. Ya wajar lah, kita sebagai manusia pada umumnya mereka akan menghormati bagi siapa yang punya duit banyak itu ya. Tapi bagi saya menghormati orang itu nggak dipandang dari duitnya, ya dipandang dari sikapnya aja. Karena aku dulu pernah sering bertemu orang-orang itu sombong. Ya mungkin gaji saya lebih sedikit dari mereka, tapi mereka sombong. Tapi ada kejadian unik tuh. Ada beberapa orang kayak nggak respect sama aku. Nah, pada suatu ketika kan ada acara 17-an Agustus. Kalau di setiap acara 17 Agustus kan kita sering ngadain main band. Nah, kebetulan sekali aku sama Tuhan dikasih sedikit skill bermain gitar. Setelah latihan berkali-kali akan kita main hari puncak 17-an Agustus. Ternyata mainku kan lumayan bagus, apalagi kan saya penggemar musik rock. Nah, setelah main itu mereka pada kaget lihat saya. Wah, ternyata kamu bisa main gitar juga, man. Wah, main kamu bagus. Nah, ternyata mereka muji-muji gitu. Wah, kamu ngerock. Yang biasanya nggak pernah nyapa, akhirnya nyapa. Yang biasanya nggak pernah ngobrol, sekarang dia mau ngobrol. Makanya kalau dalam dunia kerja itu ya minimal tunjukkan skillmu atau cara bahasa istilahnya, tunjukkan taringmu agar mereka tahu siapa jati dirimu sebenarnya. Itu kan walaupun ya memang semua orang punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, tapi kalau kamu punya skill atau kelebihan yang tidak ada salahnya kamu tunjukkan pada mereka yang sering memandangmu sebelah mata gini. Karena Allah itu menciptakan manusia dan memberikan skill tertentu kan memang ada tujuannya. Minimal untuk menunjukkan siapa jati dirimu. Kan? Kamu pintar main apa, kayak bisa apa, kan tunjukkan. Dan lukis atau apa, musik dan lain sebagainya. Minimal tunjukkan. Itulah kejadian unik. Biasanya orang nggak pernah nyapa, nggak pernah mau ngobrol setelah aku tunjukin skillku yang ngerok. Akhirnya mereka mau respect sama aku. Apalagi pas main musik itu, kebetulan main gitar, lead gitar, orang bule-bule aja memuji, apalagi orang kita. Bukannya sombong, aku sebenarnya mainnya biasa, tapi kan para bule-bule gitu, entah itu para bule kan omongannya bombastis atau gimana, tapi setiap ketemu, wah, kamu mainnya bagus, kapan main lagi? Wah, itu yang bikin tambah pede, tambah GR. Ya itulah jeleknya kalau bermain musik. Ya memang rata-rata jadi pemusik kan, ini bukan aku cerita masalah musik. Pemusik mungkin mereka selain mendapatkan dan mengharapkan uang, kan tetap mengharapkan popularity dan pujian.
Ya itulah salah satu yang bikin manusia lupa itu pujian-pujian. Aku aja sebagai orang awam dipuji aja terbang, apalagi yang punya skill tinggi kayak musisi-musisi yang dipuja-puja pasti terbang banget. Akhirnya karena banyak bule-bule yang memuji, akhirnya sering main. Apalagi aku punya temen cewek orang Batak, vokalis, suaranya bagus. Dia dan band saya sering diajakin main kalau di party-party. Karena setiap departemen kan sering ngadain party sendiri-sendiri. Departemen housekeeping bikin party sendiri, F&B party sendiri, departemen deck dan engine sering ngadain party sendiri. Makanya pas habis kejadian aku sering diajakin main. Dan salah satu poin menunjukkan skill juga gitu, cewek-cewek juga akan sering minimal bisa ngasih senyum lah sama kamu yang biasanya nggak pernah senyum, mungkinnya senyum minimal atau say hi. Makanya saya punya skill itu tunjukkan, bukan bermaksud untuk dipamerin ya, pakai gimana kata-kata pamerin ya, minimal tunjukkannya, jangan dipendam sendiri. Tapi aku kadang juga heran, katanya musik itu ya haram. Makanya setahun ini selama masa pandemik kita nggak kerja di rumah, aku nggak pernah megang gitar lagi. Ya takut dan gimana itu. Tapi aku masih belajar dan tanya sana sini, apakah musik itu benar-benar haram atau gimana. Makanya salah satu usaha saya untuk belajar agama benar-benar itu selama hampir setahun ini nggak pegang gitar. Padahal tangan saya sebenarnya juga gatel banget mainin gitar. Padahal itu kalau kita main gitar rasanya, apalagi pas main-main lead gitar, melodi gitar pakai gitar listrik, rasanya kayak orgasme gitu kan, rasanya minta ampun. Ya kalau mungkin bagi para gitaris tahulah, kalau kita pas main melodi rasanya kan kayak orgasme itu, rasanya lebih nikmat dari orgasme. Ini intinya, kalau kalian punya skill tunjukkan, jangan dipendam. Dan untuk kalian yang muslim, jangan lupa sholat 5 waktu, kalau bisa sholat sunnah, jaga persatuan dan kesatuan Indonesia, jangan mudah terprovokasi, jangan mau diadu domba. Kita berharap Indonesia menjadi negara maju dan akan tetap maju sampai 1000 tahun lagi. Amin. Cukup sekian. Kalau mau ngomong lagi nanti udah habis, nggak enak sebenarnya, kecut gimana itu asam. Cukup sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, wassalam.